Lebih bermasalah lagi jika di dalamnya menggunakan cambi-cambi yang mengandung kesyirikan, ya. Meminta tolong kepada jin atau meminta agar kita menyembelih hewan tertentu untuk jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Berjumpa lagi dengan channel Mas Asikin Official. Pada video kali ini saya akan membahas tentang apa itu ruqyah dan bagaimana definisinya. Bagaimana definisi ruqyah, ya, dan syarat-syaratnya apa saja, ya, yang sehingga ruqyah itu menjadi dibolehkan. Sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya, ya. Kemudian tekan tombol loncengnya agar bisa mendapatkan update terbaru dari video saya. Kemudian, jika teman-teman suka dengan konten-konten saya ini, yaitu tentang edukasi ruqyah dan juga bacaan ruqyah, silakan teman-teman like, kemudian komen, juga share ke teman-teman yang lain agar video ini lebih bermanfaat. Kalau sudah, mari kita mulai. Mungkin teman-teman sudah sering, ya, mendengar kata ruqyah. Di sini saya hanya akan murojaah kembali apa itu ruqyah. Bukan maksud saya menggurui teman-teman, ya, karena tentu sudah banyak ustadz, para ulama, para ustadz, ya, yang membahas masalah ruqyah ini dan segala kontroversi yang ada di dalam masalah ruqyah. Masalah ruqyah ini ada yang membolehkan, ada pula yang berhati-hati dengan ruqyah ini. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu, ya, di sini bahwa saya ini bukan ustadz, ya. Jadi teman-teman jangan memanggil saya ustadz. Panggil saja Mas atau nama saya. Saya hanya manusia biasa yang diberi sedikit pengetahuan tentang ruqyah, dan qadarullah, Allah memberikan amanah kepada saya untuk menjadi seorang praktisi ruqyah. Ini melalui perjalanan yang panjang sehingga saya dalam titik seperti ini, ya, teman-teman. Jadi saya ingin menyampaikan hal ini dari sudut pandang saya sebagai seorang praktisi ruqyah. Jadi ruqyah adalah membacakan sesuatu pada orang yang sedang sakit, ya. Bisa jadi sakitnya itu karena ain, ya, atau mata hasad, ya, atau evil eye, ya, kalau dalam bahasa Inggris, atau juga karena sengatan binatang berbisa, sihir, racun, rasa sakit, sedih, gila, kerasukan, dan lainnya. Ruqyah ini di kalangan para dukun atau paranormal dikenal dengan istilah jampi-jampi atau mantra, ya. Teman-teman sudah tidak asing lagi, kan, dengan kata-kata itu. Sedangkan ruqyah yang syar'i ada ketentuannya sebagaimana disebutkan di dalam video berikut ini, ya. Jika
ruqyah itu tidak memenuhi kriteria yang ada, maka ruqyah tersebut tidak jauh dari jampi-jampi yang dilakukan oleh para dukun, para tidak normal, atau ya orang yang tidak pintar ya. Sebagaimana dinukil dari Fathul Majid, Imam Asyuyuti berkata ruqyah itu dibolehkan jika memenuhi 3 syarat. Nah, syaratnya itu apa saja teman-teman? Yang pertama, bacaan ruqyah dengan menggunakan ayat Al-Quran atau nama dan sifat Allah. Yang kedua, ruqyah menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang mempunyai makna ya, seperti bahasa Indonesia dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, harus meyakini bahwa ruqyah dapat berpengaruh dengan izin Allah ya, bukan dengan kemampuan peruqyahnya, tapi dengan izin Allah, bukan dari zat ruqyahnya itu sendiri juga ya. Kemudian kriteria apa saja ya ruqyah yang syar'i itu ya, secara detail akan saya jelaskan di video ini ya teman-teman. Jadi bacaan ruqyah dengan menggunakan ayat Al-Quran ya, doa yang syar'i atau yang tidak bertentangan dengan doa yang dituntunkan ya, juga menggunakan bahasa Arab kecuali tidak mampu menggunakannya ya, boleh dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ya, atau apa saja ya, yang penting bisa dipahami ya. Kemudian tidak tergantung pada ruqyah, karena ruqyah hanyalah sebab yang dapat berpengaruh atau tidak ya. Kemudian juga isi ruqyahnya itu harus jelas maknanya ya, tidak mengandung doa atau permintaan kepada selain Allah, semisal kepada jin, setan dan lainnya. Kemudian ruqyah juga tidak mengandung ungkapan yang diharamkan seperti celaan ya. Paham ya, celaan itu kata-kata yang buruk ya. Kemudian tidak menyaratkan orang yang diruqyah itu mesti dalam kondisi yang aneh, seperti harus dalam keadaan junub, atau harus berada di kuburan, atau mesti dalam keadaan bernajis ya. Ini ada di dalam fatwa ulama fi ilajus sihr wal mas wal ain wal jan, halaman 310. Jadi kriteria-kriteria di atas menunjukkan bagaimana kita dapat menilai praktek ruqyah ya, yang dibenarkan ataukah yang tidak dibenarkan ya. Jika si dukunnya menggunakan mantra-mantra yang tidak jelas maknanya ya, menggunakan doa yang tidak dipahami ya, atau menyembuhkan dengan jalan memindahkan penyakit yang diderita itu ke hewan misalnya ya, atau ke kelapa atau ke telur ya, seperti itu ya, maka ini jelas ya, kita katakan bahwa itu adalah praktek dukun ya, itu praktek dukun ya teman-teman. Hati-hati jadinya ya jika berobat kepada ruqyah, harus dilihat dulu. Lebih bermasalah lagi jika di dalamnya menggunakan jambi-jambi yang mengandung kesyirikan ya, meminta tolong kepada jin atau meminta agar kita menyembelih hewan tertentu untuk jin ya. Yang seperti ini jelas perbuatan yang syirik ya teman-teman.
Ingat perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa beliau mendengar dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ruqa wa tamaim wa tiwalata syirkun, yang artinya sesungguhnya mantra-mantra ya, ruqyah atau mantra-mantra ya, jimat-jimat dan pelet adalah syirik ya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3883, juga di dalam Ibnu Majah nomor 3530, dan riwayat Ahmad juga 381 ya. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Dari hadis ini menunjukkan bahwa ada jambi-jambi atau mantra-mantra yang mengandung kesyirikan ya, dari hadis tadi ya teman-teman ya. Namun tidak semuanya demikian ya. Ya, semoga Allah menjauhkan dari kita berbagai macam bentuk kesyirikan ya, dan menetapkan kita di atas tauhid ya. Nah, gimana teman-teman? Sekarang sudah paham ya tentang apa itu ruqyah. Jadi kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini ya. Kemudian share video ini juga ke media sosial kalian agar semakin banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat dari video ini ya. Semakin banyak yang tahu juga tentang ruqyah, tentang tauhid ya, tentang rukun, tentunya akan semakin banyak pahalanya dan menjadi pahala jariah, insya Allah nanti mengalir sampai hari kiamat ya. Kalau begitu sekian dulu video dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.